Tias nih guys bersama dengan ibunya nih guys ya dibawa ke suatu tempat yang pastinya di situ nih guys ya Tias akan diberikan kejutan yang sangat luar biasa dari Dean. Pada awalnya nih guys ya memang Tias tidak menyangka bahwa Dean akan memberikan kejutan yang sangat luar biasa di saat hari-hari terakhirnya bersama dengan Dean, karena memang Dean ingin membuat Tias itu bahagia karena ini adalah kenangan terakhir sebelum dia berpisah selamanya dengan Dean. Makanya di acara tersebut ya dia mengungkapkan sesuatu kepada Tias bahwa ini yang bisa dia lakukan untuk bisa membahagiakan Dean, membuat dia bahagia, ngajak dinner makan malam bersama semacam itu loh guys, akan membuat Tias itu bahagia. Tiba-tiba di jalan ternyata Tias bersama dengan ibunya malah ketemu dengan Gino. Gino merasa sangat senang setelah mengetahui kebenaran bahwa memang Tias itu akan bercerai dengan suaminya Dean. Dan ini kesempatan bagi Gino untuk bisa mendekati Tias lagi nih guys. Nah sementara itu juga nih guys ya, perpisahan Tias dengan Dean tentu saja tidak akan pernah bisa membuat hati Tias bahagia. Nah sementara Hani itu tidak akan pernah rela meninggalkan ya suaminya atau bercerai dengan suaminya Dean karena dia sangat mencintai Dean. Nah sementara itu nih guys ya, Tias itu sangat sedih banget ya guys ya karena dia akan berpisah karena dia tidak kuasa. Makanya dia memeluk ibunya dan dia mengatakan kepada ibunya bahwasanya dia tidak sanggup berpisah dengan Dean. Nah sementara Dean itu nih guys ya melihat bahwa hubungan antara anaknya dan juga ibunya Hani itu memang bahagia banget ya, semacam itu nih guys ya. Nah sementara itu nih guys ya, mengenai perceraian dengan Hani, tentu saja di situ Hani tidak akan pernah tinggal diam. Walaupun Hani mendapatkan surat gugatan cerai, namun Hani akan melakukan berbagai cara, apapun akan dia lakukan untuk bisa bersatu kembali, bisa bersama lagi dengan Dean. Apalagi di situ hak asuh anaknya itu jangan sampai jatuh ke tangan Dean jika Dean itu berhasil menceraikan dia. Nah sementara Zidane keadaannya sangat tidak baik-baik saja. Dia masih di ruang ICU, dia masih belum sadarkan diri. Nah dokter sudah melakukan berbagai hal untuk bisa menyelamatkan Zidane. Namun ternyata nih guys ya, memang Zidane masih koma dan ini sangat berat banget buat Gino untuk mendapatkan informasi dari Zidane yang masih koma. Wulan itu sebenarnya sangat khawatir banget ya jika hak asuh ya anaknya Hani, Aura itu jatuh ke tangan bapaknya Dean. Kenapa? Karena Dean itu kan juga bapaknya, yang artinya dia memiliki hak asuh yang sama untuk bisa mendapatkan anaknya Aura semacam itu. Hani itu nih guys ya, bahkan tidak kepikiran dengan hal itu jika dia bercerai dengan suaminya. Makanya seharusnya sikap dia kepada suaminya itu lebih baik lagi semacam itu. Padahal kedua orang tuanya itu berusaha melakukan yang terbaik agar membuat Dian itu tidak pergi dari rumahnya. Makanya seharusnya Hani itu menjadi orang yang jauh lebih baik lagi semacam itu. Dan kemudian Hani mengatakan kepada mama tirinya tersebut bahwasanya memang di situ nih guys ya, Dian itu tidak berhak untuk membawa kabur anaknya Aura semacam itu. Ya kan? Kenapa? Karena memang Hani tahu bahwa memang Dian itu bukan ayah kandung dari Aura semacam itu. Ya itu yang memang dipikirkan oleh Hani. Namun sayangnya nih guys ya, Hani seharusnya itu lebih hati-hati dalam berkata. Karena jika orang-orang itu mendengar semua jika memang Dian itu bukanlah ayah kandung dari Aura, ini akan jadi masalah besar. Jika Abel, Bisar itu tahu, maka ini bisa menyebar kemana-mana informasi seperti ini akan jadi masalah besar lagi. Makanya tolong buat Hani itu jangan mengatakan demikian ya. Yang harus dipikirkan Hani adalah bagaimana cara membuat dia itu bisa bersatu lagi dengan suaminya Dian semacam itu agar suaminya tidak meninggalkan dia. Karena ini sangat berbahaya sekali jika misalkan Hani itu tidak bersama dengan Dean. Ya, karena apa? Dean itu dekat banget dengan anaknya Aura dan bisa saja Aura itu mau saja tinggal bersama dengan Dean, ya. Makanya di situ nih guys ya, setelah ngobrol bersama dengan mamanya, maka di situ nih guys ya, Hani merasa sangat takut jika anaknya Aura itu jatuh ke tangan papanya Dian semacam itu. Ya walaupun pada kenyataannya Dian itu bukanlah ayah kandungnya, namun Dian tidak mengetahui hal demikian. Kalaupun Dian mengetahui hal tersebut, ini akan jadi masalah baru. Makanya seharusnya Hani dalam bertindak, berpikir itu harus benar-benar dipikir dua kali semacam itu. Sebelum dia bertindak, dia harus berpikir dua kali. Ya, makanya di situ nih guys ya, Wulan berusaha untuk mengingatkan anaknya Hani dalam bersikap. Nah sementara itu nih guys ya, Dian sudah berusaha nih guys ya menghubungi pengacaranya agar bisa menyeraikan Hani dan juga Tia sesegera mungkin. Nah setelah mendapatkan dokumen nih guys ya dari ya papa mertuanya nih guys ya, membuat dia memberikan kepada pengacaranya untuk mengurus segera
untuk kematian tersebut itu dicabut karena memang Hani masih hidup. Namun di situ nih guys ya, untuk perceraiannya diharapkan bahwa pengacaranya tersebut ya secara secret saja, tidak terbuka, secara tertutup saja. Kenapa? Karena kalau misalkan orang-orang itu tahu, ini akan sangat membahayakan, terutama rekan media. Dia tidak mau nih guys ya, media manapun itu meliput ya. Ini akan sangat berbahaya sekali buat Hani istrinya. Kenapa? Karena Hani itu nih guys ya, memang suaminya tahu betul bahwa Hani itu kan memang sengaja menyembunyikan jati dirinya meninggal karena ada sesuatu orang yang ingin jahat kepada Hani, yang ingin menghancurkan Hani. Oleh karena itulah yang menyebabkan Hani tersebut itu ya harus dilindungi semacam itu loh guys, dan tidak mengatakan yang sebenarnya. Maka dari itu harapannya bahwa pengacaranya itu melakukan semuanya secara tertutup, tidak secara terbuka. Jangan sampai diekspor oleh media manapun, dan jangan sampai media manapun itu meliput semacam itu, dan ini sangat berbahaya ya terhadap istrinya Hani semacam itu. Nah kemudian Wulan juga tanya tuh kepada Hani, lalu di manakah Dian saat ini? Nah kemudian Dian itu nih guys ya memang sedang bersama dengan pengacaranya. Makanya dijelaskan bahwa Dian saat ini sedang mengurus perceraiannya bersama dengan pengacaranya semacam itu. Makanya di situ nih guys ya Wulan semakin takut. Apalagi dengan bukti yang menyatakan bahwa di situ nih guys ya dia akan mengurus perceraian dengan istrinya, dan ini sangat berbahaya. Makanya untuk hak asuh anaknya itu benar-benar sangat kasihan banget semacam itu jika jatuh ke tangan Dian. Nah sementara Tias nih guys, Tias itu bingung apa yang harus dia lakukan nih guys ya. Dia galau banget karena dia mau bercerai dengan suaminya. Di beberapa hari terakhir sebelum dia bercerai dengan suaminya Dian, ini adalah hal yang paling menyedihkan karena hatinya sangat hampa, sedih. Ya karena dia mau berpisah, apalagi di hatinya sudah timbul cinta semacam itu di hatinya Tias, makanya dia tidak mau berpisah. Namun demi kebaikan bersama, ya mau nggak mau, memang dia harus berpisah dengan suaminya Dean. Karena jika dia tidak berpisah pun ini juga akan jadi masalah besar buat Hani semacam itu. Makanya di situ nih guys ya Tias bingung harus ngapain. Dia selalu galau mikirin suaminya Dian. Kenapa dia harus berpisah padahal dia sudah mulai mencintai. Di hatinya sudah ada Dian semacam itu. Kenapa hati yang sudah terisi Dian itu di saat dia sangat mencintainya, sudah tumbuh perasaan tersebut, malah dia harus bercerai itu ya kan. Nah tentu saja perceraian tersebut tidak menjadikan dia bahagia, melainkan sedih karena dia sudah mulai mencintai suaminya Dian. Dan oleh karena itulah yang membuat Tias ini berpikir bahwa lebih baik dia pergi ke suatu tempat saja supaya dia bisa menyendiri dan menenangkan waktu semacam itu. Nah mengenai nih guys ya Hani berusaha nih guys ya mencari anaknya Aura itu di mana. Ternyata setelah dicari di kamarnya ternyata tidak ada. Nah ini yang membuat dia bingung nih guys ya, dia harus pergi kemana untuk bisa mengetahui di mana keberadaan anaknya Aura. Ya kan karena dia sangat kangen banget dengan Aura. Ya. Nah Aura ternyata itu lagi makan es krim yang lagi ditunggu oleh Bi Sari semacam itu nih guys ya. Dan di sini nih guys, Bi Sari sangat senang banget melihat keceriaan Aura, di mana Aura itu senang banget makan es krim strawberry kesukaan dia. Memang di situ nih guys ya dia happy bisa makan es krim semacam itu. Di saat keluarganya lagi berantakan, ya mama papanya itu mau bercerai, namun Aura tetap berusaha untuk bahagia semacam itu untuk bisa menghibur. Tiba-tiba datanglah mamanya tuh nih guys ya. Mamanya dengan keadaan sangat tersedih itu guys ya langsung memeluk Aura. Aura sangat kebingungan kenapa tiba-tiba mamanya itu menangis dan memeluk anaknya Aura. Padahal biasanya sikapnya juga nggak seperti itu. Kenapa di situ mamanya kayak merasa ketakutan jika mau kehilangan Aura. Padahal Aura kan tidak kemana-mana semacam itu ya. Dan di situ nih guys ya, usai dia memeluk Aura, dia mengatakan kepada Aura bahwa tolong Aura jangan pernah pergi dari mama, jangan pernah tinggalkan mama, apapun yang terjadi jangan pernah tinggalkan mama Hani. Nah kemudian disitulah guys yang dilontarkan oleh Hani mengenai anaknya, jangan sampai dia ditinggal oleh anaknya. Dan hal tersebut sangat membuat dia itu merasa sangat sedih banget. Dan oleh karena itulah yang menyebabkan di situ nih guys ya, dia tidak mau kehilangan. Dan Bisari pun merasa sangat bingung. Kenapa dia sangat bingung? Karena memang dia itu merasa suatu hal yang sangat berbeda dengan sikapnya Hani. Apakah Hani itu sudah merasa sadar bahwa anaknya itu sangat penting untuk dihargai, dicintai, dan memang seharusnya diperhatikan semacam itu? Ataukah ada masalah lain yang membuat dia itu sadar secepat itu gitu loh. Dan kemudian nih guys ya, Hani dan juga
Aura itu ngobrol sangat penting, di mana Aura itu tidak akan pernah meninggalkannya. Dan dari situlah Aura menyadari bahwa mamanya sangat baik, begitupun Hani juga menyadari bahwa anaknya itu sangat baik. Bahkan anaknya itu juga ngobrol kepada Hani dan menyatakan bahwa dia itu sudah ngobrol kepada papanya untuk tidak pisah. Ya walaupun nanti itu memang dia lagi marahan, tolong jangan pernah tinggalkan rumah. Dan itulah diharapkan semacam itu. Nah, mengenai anaknya sudah bilang kepada papa Dian semacam itu, akhirnya membuat Hani merasa sangat senang, membuat Hani merasa dia sudah agak sedikit lega. Kenapa dia lega? Karena anaknya sudah membantu ngomong kepada papanya untuk ya membuat dia itu tidak meninggalkan Hani, setidaknya berusaha untuk jangan berpisah pergi dari rumah. Karena jika meninggalkan rumah ini akan sangat berbahaya sekali, apalagi jika hak asuh anaknya itu jatuh kepada Dean, dan pastinya di situ membuat dia pasti akan sangat sedih sekali semacam itu. Di situ nih guys ya, Aura makanya berusaha bilang kepada mamanya seperti itu, mengatakan kepada papanya nih guys ya untuk tidak meninggalkan rumah. Nggak apa-apa memang jika dia itu lagi marahan dengan mama, namun tolong jangan meninggalkan rumah semacam itu. Dia sangat lega mendengarkan perkataan dari anaknya semacam itu, karena anaknya itu berusaha untuk tidak memisahkan, tidak pengen melihat papa mamanya itu ya pisah semacam itu loh guys. Makanya di situ nih guys ya, anaknya Aura sengaja dipeluk dengan erat oleh ibunya semacam itu. Dan di situ nih guys ya, Aura sangat senang banget dengan sikap mamanya yang sangat mencintai dia. Ya, dan di situ nih guys ya, memang Hani mulai menyadari nih guys ya, hak asuh anaknya itu nanti jangan sampai jatuh ke tangan Dian kalaupun dia berpisah semacam itu. Nah, mengenai Tias, dia mau pergi ke Mang Buah, dia mau pergi ke Mang tersebut untuk membeli buah nih guys ya, dan dia melihat di situ buah-buahnya segar. Nah kemudian dia memesan 1 kilo jeruk nih guys ya, karena dia pengen banget 1 kilo jeruk. Nah kemudian di situ nih guys ya, karena dia sudah melihat banyak buah, dan ternyata dia juga ditawari tuh sama mang-mang tersebut untuk membeli apa lagi selain buah jeruk. Nah kemudian di situ nih guys ya, dia berpikir bahwa memang di situ dia mau membeli mangga. Nah kemudian nih guys ya, karena memang dia mau membeli mangga, kebetulan mang-mang itu menawarkan mangga, dimana mangganya tersebut adanya mangga manis semacam itu. Kenapa? Karena ini baru semacam itu. Namun sayangnya dalam hati nih guys ya, dia berpikir bahwa dia pengen banget membeli buah mangga asem gitu loh guys. Kenapa? Karena nggak tahu banget dia pengen kayak ngerujak buah semacam itu nih guys ya. Nah apakah ini pertanda bahwa memang dia lagi hamil, dia lagi ngidam semacam itu loh guys, yang membuat dia merasa bahwa dia pengen ngidam atau makan sesuatu yang ia mau di saat dia hamil semacam itu. Memang di awal dia belum menyadari akan hal itu nih guys ya, dan kemudian nih guys ya, karena memang dia ditawari buah ya manis, sayangnya dia tidak mau karena dia pengennya buahnya agak asam. Dan kemudian nih guys ya, dia meminta buah yang asam saja, rujaan. Sayangnya buah rujaan itu baru saja habis, stoknya habis. Nah kemudian di situ nih guys ya, dia berusaha untuk menawarkan lagi tuh buah-buahan, di mana buah mangga apel. Ya walaupun ini manis tapi nggak manis-manis banget, masih ada rasa asam-asamnya semacam itu, dan ini cocok buat untuk rujak juga semacam itu. Dan karena mendapatkan informasi mengenai buah apel itu juga bagus untuk rujak, akhirnya dia membeli 1 kilo nih guys. Usai dia membeli buah 1 kilo nih guys ya, dia melihat di atas langit tersebut bahwasanya memang ada banyak bintang, dan ini mengingatkan dia kenangan bersama dengan Dean semacam itu. Ternyata di depan itu ada ya bangku kursi semacam itu di taman nih guys, yang membuat dia itu bisa melihat ya di atas langit itu memang ada bulan bintang yang menyinari semacam itu loh guys. Nah mengenai bulan itu nih guys ya, berusaha bilang kepada suaminya bahwasanya memang di situ nih guys ya, jika ya Dian itu bercerai dengan Hani, maka hal terburuk yang terjadi adalah Dian bisa saja mengambil hak asuhnya semacam itu. Dan kemudian di situ nih guys ya, karena memang Dian itu bisa saja mengambil hak asuh anaknya Aura semacam itu atau cucunya, itu sangat membahayakan. Kenapa? Karena dia tidak kepikiran dari awal bahwa Dian itu bisa saja mengambil hak asuhnya tersebut, karena dia punya hak asuh yang sama. Dan kemungkinan juga kan memang pada awalnya dia berpikir kalau hak asuh anaknya itu ketika berada di usia di bawah 12 tahun, ya masih anak-anak, masih kecil, itu pasti jatuh ke tangan ibunya semacam itu. Toh yang paling penting adalah memang di situ dia bukanlah ayah kandungnya semacam itu. Nah, terjadilah perdebatan antara Wulan dengan suaminya tersebut nih guys, yang mengatakan bahwa Dian bisa merebut hak asuh anaknya Hani semacam itu, Aura. Dan itu sangat bahaya sekali. Dan memang di situ Sigit tidak
mengetahui hal demikian karena tidak berpikir seperti itu. Makanya di situ Wulan bilang kepada suaminya untuk melakukan sesuatu agar perceraian itu tidak terjadi. Memang di situ nih guys ya, untuk melakukan hal ini, untuk mendapatkan hak asuh itu membutuhkan waktu proses yang sangat lama. Apalagi dia bisa melakukan segala cara nih guys ya. Kemungkinan bisa saja terjadi ketika dia sangat dekat dengan anaknya Aura dan bisa mengambil hak asuhnya Aura. Memang Dian tidak tahu bahwasanya memang Aura itu bukan anaknya. Makanya dia bisa saja mengambil hak asuh tersebut. Yang paling penting adalah jangan sampai semua orang tahu. Ya sudahlah mengenai Hani punya anak bersama dengan siapa, bukan Dian papa kandungnya, melainkan Dian tahu betul bahwa yang besarkan dia adalah Dian, yang diketahui papanya adalah Dian, semacam itu loh guys. Makanya di situ Wulan berpikir ngomong kepada suaminya untuk melakukan suatu tindakan. Makanya papanya itu ya, suaminya tersebut harus melakukan sesuatu yang dari awal itu menginginkan perceraian tersebut itu karena papa, semacam itu. Kemudian dia disalahkan terus nih guys, yang membuat Sigit tidak mau disalahkan karena walau bagaimanapun dia mau yang terbaik buat anaknya Aura dan Tias. Namun ternyata memang tidak seperti itu nih guys. Nah sementara Dian itu nih guys ya, Dian itu kepikiran terkait anaknya Aura. Jika dia berpisah dengan Aura, ya berpisah dengan istrinya Hani, lalu Aura gimana? Karena dia sangat kangen dengan Aura. Hak asuhnya Aura itu pasti akan jatuh ke tangan istrinya, karena Aura itu masih sangat kecil. Artinya bahwa hak asuh anaknya itu bisa jatuh ke tangan istrinya, namun dia tidak mau melihat anaknya itu jatuh ke tangan istrinya. Ibunya seperti itu. Makanya dia sangat sayang betul kepada Aura. Kasihan kalau dipegang oleh Hani. Dan inilah menjadi dia itu bingung. Namun di satu sisi nih guys ya, dia kangen banget dengan wanita yang bernama Tias yang selalu bisa membuat dia bahagia semacam itu. Tias saat ini nih guys ya, memandangi di malam hari, memandangi bintang, bulan gitu guys di taman. Dan di situ nih guys ya, dia teringat kejadian ketika dia masih bersama dengan Tias, di mana pada waktu itu dia video callan bersama dengan Dian, yang menyatakan bahwa hubungan mereka masih baik-baik saja, menyatakan kenangan-kenangan tersebut ketika Dian itu melihat bintang. Bintang itu memang bagaikan memang Tias itu bagaikan bintang gitu loh di hatinya Dian, semacam itu. Namun apalah itu, sudah tidak usah lagi mikirin mengenai Dian karena dia juga akan berpisah dengan Dian. Maka lebih baik bahwa dia harus bercerai, ya kan, karena dia harus bercerai makanya dia tidak usah mikirin lagi tuh. Nah kemudian di situ nih guys ya, Dian itu bingung nih guys ya, apa yang harus dia lakukan karena dia kangen banget dengan Tias. Apakah dia harus menelpon Tias, semacam itu nih guys ya, karena dia sangat kepikiran. Karena ketika dia bertemu dengan Tias, serasa masalahnya itu sudah selesai, hilang semuanya. Ternyata di situ nih guys ya, usai mendapatkan telepon dari suaminya Dian, tentu saja membuat Tias merasa untuk menutup teleponnya saja. Dia berusaha untuk menghindari saja, tidak mengangkat teleponnya. Kenapa? Karena dia mau bercerai, semacam itu. Mungkin dia pengen jaga jarak. Akhirnya dia menyadari, karena mungkin istrinya pengen jaga jarak karena ingin bercerai sesegera mungkin. Maka lebih baik memang istrinya itu lebih baik jaga jarak dan tidak mengangkat. Dia menyadari akan hal itu nih guys ya. Karena tidak diangkat, ya akhirnya membuat dia itu turun mobil nih guys ya. Dia turun mobil dan melihat di bawah bulan bintang seperti itu nih guys ya. Dan pastinya di situ nih guys ya, Dian dan juga Tias tidak akan pernah ya menyadari bahwa mereka itu di tempat yang sama, memandangi bintang, bulan, semacam itu ketika mereka lagi galau. Itu adalah kesamaan mereka nih guys ya. Karena memang dua sejoli yang saling mencintai diharuskan berpisah karena sesuatu hal, ya demi kebaikan, semacam itu loh guys. Sedih banget ya.